Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Devotion Gereja ICC bersama dengan saya, Tessa. Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membahas tentang kuasa perkataan. Di dalam kitab Kejadian kita mengetahui bahwa kata-kata pertama kali digunakan untuk menciptakan sesuatu. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka Allah menjadikan cakrawala. Kejadian 1 ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Allah mengucapkan kata-kata untuk menciptakan sesuatu, yang bisa diartikan bahwa kata-kata memiliki kuasa untuk menciptakan, untuk menjadikan. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata kita juga punya kuasa, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak hanya kita gunakan untuk komunikasi saja, tapi dipakai juga untuk menciptakan. Sebagai manusia, kita diberikan privilege untuk menciptakan saat kita berkata-kata. Perkataan kita menentukan seberapa besar dunia kita. Jika kita sering mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, mustahil, dan hal-hal pesimis lainnya, maka hanya akan sebesar itulah dunia kita. Kadang-kadang kita tidak sadar dan tidak menganggap bahwa ucapan kita itu punya kuasa, dan kita sering mengatakan hal-hal yang sia-sia. Padahal kata-kata itu bisa menyulut suatu pertengkaran, tapi bisa juga mendamaikan suatu peperangan. Kata-kata bisa memancing emosi, tapi juga bisa memadamkan amarah. Kata-kata bisa membangkitkan semangat, tapi kata-kata juga bisa mematahkan semangat. Kata-kata apa yang sering kita ucapkan? Kata-kata apa yang kita katakan kepada pasangan, anak-anak, teman-teman, orang-orang di sekeliling kita? Bahkan kata-kata apa yang sering kita katakan kepada diri kita sendiri? Pada Amsal 18 ayat 21 di terjemahan baru, tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam terjemahan BIMK lebih jelas lagi. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi jika kita ingin mengubah suatu keadaan di dalam kehidupan kita, pertama kali, ubahlah apa yang kita katakan. Karena di dalam perkataan kita, kita menciptakan sesuatu. Hal ini tidak mudah. Menguasai lidah kita bukan hal yang mudah. Sebagai seorang wanita, saya sadar betul kelemahan saya adalah dalam perkataan saya. Komentar yang tidak perlu, keluhan, omelan, nyinyiran, seringkali mudah untuk diucapkan, malah terkadang terkatakan tanpa kita pikirkan dulu. Kata-kata yang meremehkan, kata-kata yang merendahkan. Di dalam dunia bisnis, kita sering bilang kalau tahun 2024 ini tahun yang sulit. Bisnisnya sepi, tahunnya susah. Di dalam rumah, kita sering mengucapkan anak-anak susah nurut, susah diatur, pasangan kita tidak bisa mengerti keadaan saya. Bahkan di dalam hal rohani, kita sering mengatakan, saya sudah banyak dosanya. Susah buat saya benar-benar bertobat. Susah untuk keluar dari kehidupan dan kebiasaan yang lama. Tanpa kita sadari, perkataan-perkataan pesimis kita membentuk cara pemikiran kita. Membentuk cara berpikir yang pesimistis, membentuk energi yang negatif. Kita kembali lagi pada Kejadian 1.
tertulis bahwa Allah berfirman, maka jadilah demikian. Sesuai apa yang difirmankan. Sungguh luar biasa ya firman Allah, perkataan Allah. Karena semuanya terjadi sesuai yang difirmankan dan semua perkataan Allah tidak ada kesia-siaan. Dalam Yesaya 55 ayat 11 berbunyi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya Tuhan mau kata-katanya itu tidak kembali dalam keadaan yang kosong. Tuhan tidak mau kata-katanya tidak bermakna. Semua kata-katanya sanggup untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Tidak pernah gagal. Ketika Yesus bertemu orang yang 38 tahun lumpuh, diperintahkan bangun, angkati lampu dan berjalanlah. Maka orang itu bangun dan berjalan. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, diperintahkan Lazarus keluarlah. Maka Lazarus bangkit dari kuburnya dan berjalan keluar. Perkataan Tuhan tidak pernah gagal. Semua terjadi sesuai dengan ucapannya. Coba kita bayangkan, kalau semua perkataan dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Apakah kita akan berbicara sembarangan? Apakah kita akan mengumbar omongan kita? Apakah kita akan berbicara negatif? Tentu saja tidak. Memang kata-kata kita bukanlah suatu kata-kata sakti seperti kalimat mantra pada sulap abrakadabra, tapi kita tetap harus memperkatakan hal-hal yang baik dan yang benar. Karena perkataan kita punya kuasa. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diberi kuasa untuk berbicara. Dan kita mempunyai privilege untuk berbicara dengan tepat. Dan karena kita serupa dan segambar dengan Allah juga, maka bisa dibilang kita adalah image-nya Tuhan. Maka gaya berbicara kita pun harus serupa dengan Tuhan. Kita harus meniru dan meneladani gayanya Tuhan. Jadi bagaimana kita harus berkata-kata? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Dan kami mau menjadi pelaku firman, di mana selalu ada hikmat dan kasih dalam setiap ucapan kami. Baik saat kami di rumah, di tempat bekerja, dan di masyarakat. Sehingga setiap perkataan kami tidak menjadi perkataan yang kosong, tetapi menjadi perkataan yang membangun, menghangatkan, dan memulihkan. Walaupun kami masih dalam perjuangan di setiap pergumulan kami, tapi biarlah kami terus memperkatakan firman yang menjadi janjimu dan percaya kepada jalanmu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai bertemu pada devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.